Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahran dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatun Najin di halaman 135. Dan sungguh telah menunjuki akan kita oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan katanya, apabila ujasidin engkau takut atas amal engkau akan ujub. Bila ikam takutan jasidin amal ikam itu jatuh kepada keujuban, maka ingat olehmu akan ridha orang yang engkau tuntut. Ingat oleh ikam akan ridha orang yang engkau tuntut, dan pada barang mana nikmat yang engkau gemar. Yang mana nikmat yang kita katuju itu, dan daripada apa azab yang engkau takut, dan pada afiat yang engkau syukur, dan apa bala yang engkau sebutkan dia. Maka apa bahwasanya ujasin, apabila engkau pikir pada suatu daripada segala perkara ini, niscaya hinalah pada mata engkau amal engkau itu. Sudah engkau mikir jasidin akan yang ini, hina barataan amal seorang kita. Dan jika adalah khatar di hati itu, di hati itu dah timbul khatar daripada barang yang ditegah oleh syarak, timbul nih di hati dari apa yang dilarang oleh syariat akan dikau daripadanya, maka yaitu daripada waswas syaitan atau daripada yang disembunyikan oleh nafsu. Nang menyuruh nafsu itu dengan kejahatan, maka takuti olehmu akan dia. Dan farqun, nah bedanya antara keduanya, bahwa jasidin khatar nafsu itu tiada pergi datang daripadanya. Bila nafsu itu ada silih berganti datangnya keinginan itu tak, tetapi tetap terus-terusan iya. Bila kada makabul kada ampih sama Allah. Dan maka ujar sidin, karena dan apabila khatar syaitan itu pergi datang, inya khatar syaitan itu banu datang banu hilang. Terkadang berpindah ia kepada yang lain. Bisikan syaitan tuh lain bisikan nafsu. Nafsu tadi yang kada kabul, kada ampih. Sedangkan bisikan syaitan itu Nabi na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu tak, nah ampihnya. Syaitan itu sifat. Nah sifat jatuhnya iblis, anak buahnya syaitan. Syaitan itu sifat yang mengalir di tubuh kita. Maka syaitanik ngarannya sifat
syaitani, ada sifat hayawani. Lalu ada sifat bahaimiah, ada sifat kebinatangan membuas, kebinatangan. Ada sifat syaitani, ada sifat hayawani. Jadi menyahatar syaitan itu datang pergi, baru datang baru hilang, dan bisa berpindah kepada bisikan yang lain pulang, tapi sama pada tujuannya untuk kejahatan. Jika tertegah manusia itu atas ketiadaan berbuatnya karena kasat syaitan itu taslit dan mengarasi ia, dia tertentu suatu qadiyah nang tertentunya pada satu ketetapan aja naiknya. Tapi intinya syaitan itu membisiki, mewaswasi, khatarnya bisikan-bisikan itu di dalam hati seseorang itu. Kadang tentu ini lah bisa aja berpindah ke ini, tapi tujuannya sama pada untuk menyesatkan. Maka jika condong engkau kepada berbuat demikian, berbuat maka jadikan olehmu istighfar. Biar engkau ini tersidit lah, minta ampun daripada dosa engkau, pada engkau taubat kepada Allah Ta'ala, lagi takut daripadanya. Mudah-mudahan bahwa Allah mengampuni ia dengan istighfar itu, amin. Dan dimaafkan khabaran hati, dan yaitu taradudnya antara hendak berbuat khatar yang tersebut itu. Taradudnya nih, dan antara meninggalkan dia yang baru di hati itu gawi kada ujadalah. Hati itu nang itu padahal khatar hendak bermaksiat, hendak berbuat dosa, gawi kada kah itu telah ada bisa nangka ini. Taradudnya nih, antara hendak berbuat khatar nang tersebut itu tadi, dan antara meninggalkan dia khatar nang tersebut tadi. Barang di cita-cita hendak berbuat, selama tiada berbuat ia atau tiada berkata ia, karena kabar sahihain, kabar nang sahih bahwasanya Allah Ta'ala ampuni ia bagi umatku barang nang berkabar-kabar dengan dia oleh nafsunya, selama tiada berbuat ia akan dia atau berkata-kata ia dengan dia. Jadi hatar hati nih, hendak berbuat maksiat nih, hendak berbuat dosa, bisikan nih, lalu hati nurani diri sidini menimbang, gawe kada di sini, gawe kada, juntan kada. Ini hatar hati kayak ini nih. Lakukan kada, ambil kada. Nang habar-habar nang kayak ini nih lah. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kada tagawi dan selama kada tapandir. Kan niat hendak nyambet orang nih, hendak gibah orang. Niatnya hendak menyambat orang, hendak memfitnah orang, hendak menggibah orang, hendak menamimah orang, adu domba orang. Niat nih, pandiran montong nih, hendak menggibah, menguyak aib orang. Niat nih hendak menyambah, hendak memfitnah orang, ada habar kebohongan. Niat nih hendak napa manjur atar adu asah supaya orang bakalahian dalam pamandirannya tadi. Pandir kada, ujar dalam hati nih. Pada hatar tadi, bisikan tadi yang kadang baik itu sudah nampak di hatinya. Ini hendak menggibah orang, ini hendak madu domba orang, ini hendak memfitnah orang. Tapi selama inya kadang memandir, kadang menggibah, kadang mau ucap pandirannya menggibah tadi, kadangnya ucap pandirannya memfitnah orang tadi, kadang keluar dari muntungnya, dari lidahnya adu domba tadi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara batin lah, perkara batin. Lain makamnya orang wali. Orang wali itu menjaga hati, jika ada ingat lawan Allah Ta'ala itu berdosa bagi mereka, sudah kedurhakaan lawan Allah. Apalagi ada keinginan hendak menyambat orang, menggibah orang, ada keinginan hendak memfitnah orang, ada keinginan di hati hendak madu domba orang, makin ini gak ada.
Nah, karena hati mereka itu nang kada ingat awan Tuhannya, jadi hukumkan mereka dosa sudah. Nah, jadi nangaran syaitani itu adalah sifat manusia yang berperilaku jahat yang dapat dorongan dari bisikan syaitan. Maka syaitan itu mengalir di darah kita, mengalirnya berarti sifat syaitan itu mengalir di tubuh kita. Jadi ujar Nabi, selama seseorang itu, nah umatku itulah, bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni ya bagi umatku barang nang berkabar-kabar dengan dia oleh nafsunya, selama tiada berbuat ia dengan dia atau ada bepandirnya akan pandirannya itu. Bermula nang dinamakan hajis itu, yaitu barang nang dicampakkan pada nafsu, dan khatar itu barang nang berkeliling ia pada nafsu. Yang di bedanya ada nang dicampakkan dari nafsu, ada nang bakaliling. Khatar itu bakaliling ya, nah pada nafsu. Kemudian daripada hadis itu, maka keduanya itu diampuni pula dengan makna bahwasanya tiada diazabkan dengan suatu daripada keduanya, seperti barangnya tiada diberi pahala atasnya. Hasilnya ujar sidir, barang nang jatuh bagi nafsu daripada maksiat itu baginya beberapa martabat. Pertama hadis, nah dan yaitu barang nang dicampakkan pada nafsu dan tiada diambilnya dengan dia dengan ijma kedua kata. Nah dengan ijma. Habis setelah yaitu barang yang dicampakkan pada nafsu seseorang dan tiada diambilnya dengan dia dengan ijma. Nah kedua kata ngarannya yaitu berlakunya pada nafsu, dan yaitu diangkatkan pula ketika hadis nafsi. Nah suara hati dan suara jiwa, dan yaitu taradudnya antara perbuat khatar nang tersebut dan meninggalkannya, dan yaitu diangkatkan pula keempat hamun. Nah jadi ada hajis, ada khatar, ada ham, dan yaitu kasat berbuat, dan yaitu diangkatkan juga lah. Yang keempat nih, jadi yang pertama di sini jatuh nih bagi nafsu daripada maksiat itu baginya beberapa martabat. Pertama hajis adalah barang yang dicampakkan pada nafsu, yang kada diambilnya dengan dia dengan ijma. Kedua khatar, nah lintasan yang berlakunya pada nafsunya berputar berkeliling di hati. Nah diangkatkan pula. Yang ketiga adalah hadis nafs, artinya suara hati, suara keinginan, merancang sudah memprogram. Nah niat itu kan anggaran tahaddus, bahasa cerita nafsu, cerita diri. Nah artinya ada sudah tuh diprogram oleh si diri tadi, gawi kah kada kah. Nah taradud antara berbuat. Nah kemudian yang keempat ham sangka kasat berbuat. Ini diangkat-angkat juga. Jadi ada yang diandak, itu ada yang melintas di hati. Ibah melintas di hati, ada yang diprogram pulang. Nah diprogram dalam hati. Ibah diprogram di angan naik pulang, angan yang kuat ham. Nah waman hamma bihasanatin falahu asru. Nah maka siapa nang maangan kebaikan maka diberi satu kebaikan. Falam ya'mal biha, ya Nabi. Niat itu kada mengamalkan, kada kau menggawi, tapi niatnya niat nang baik. Jadi ham itu bahasa nang diprogram sudah. Nah isokna program gawin unda nang apa? Program aku isok napa? Oh ternyata isok program aku satu anak mantar anak sekolah. Itu program imbah boleh mantar anak sekolah, aku anak kakabun. Apa isok mendengir
Maka isok mamupok ini ngarannya program nih ham ngarannya. Sekali isok ada tegawe tiba-tiba aja kabar kematian datang, keluarga meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagal berataan mantar anak kada jadi, anak dibawa. Nah, tolak kakabun kada jadi, mandangir kada jadi, mamupok kada jadi, menyirang kada jadi. Maka di program tadi niat nang baik, hasilnya tadi ini kan bekerja untuk menafkahi keluarga. Kada tagawi jadi pahala ini. Tapi ujar sudah besok melihat ya kok bilainya yang asa nyaman hati mopok minyak kada guring aja aku itu kali jadi apa-apa dia. Nah, makanya di sebelum guring itu cita-cita nang baik dulu, program makan nang baik dulu. Andai besok kada terlaksana itu diberi pahala sudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ham yang gaya ini mencita tadi untuk melakukan keburukan, nah kasat sudah diprogram sudah. Aku isok nah lah isok jam 7 udah tangi kena si Anun itu. Nah udah kisahkan aibnya si Anun itu nah lawan si Anun. Kayaknya nih anak mengisahkan aibnya si A kepada si B. Karena aku isok jam 7 aku datangi si B, aku nak mengisahkan aibnya, kecelaannya, aku nak mengisahkan kekurangannya. Ini berita spektakuler kah? Nah, tetap. Oh, ini kada kawan harus disampaikan. Esok aku jam 7 hendak menyampaikan berita mangunya orang ini. Aku kena jam 9 itu nah aku tetamu lawan ano. Nah, ini kena aku aduk nih. Waduh. Nah, aku namimah inya. Usap bati ini anoninya supaya sari lawan si ano. Karena aku jam 12 datang pulang ada si anunya mengabarkan kayak gini juga supaya nyebok lahi. Jadi jam 9 di program sudah nih nak mengisahkan nama adu domba. Nah ini malam sudah nih berniat tegak ini merancang sudah. Nah ini bertamu tapi Allah takdirakan kada. Nah takdirakan kada karena sidin berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa ma lah. Kejadian. Nah, di masjid ini membaca doa ini. Atau apakah Tuhan mulahakan keadaan sehingga kejahatan-kejahatan yang akan Sidin lakukan tadi, nah nanti program Sidin tadi gagal. Ada jadi Tuhan ampun apa? Ampun segala urusan. Biari kemaangan memprogram ya Tuhan. Aku takdirakan kada jadi. Nah ini nang cerita guru nih lah. Nah itu tak sudah diprogram ingin kayak ini. Tapi insan mudabbir wallah muqaddir. Bernilai itu di sisi Allah. Makanya jujur semalam, hei nang 54 ini, jangan sedih, jangan berduka karena angan-angan Anda ini sudah berprogram dan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pian bulik mati juga banget, mati maka dicatat oleh Allah sudah melaksanakan sebuah kewajiban. Haro dasar wujud. Ada seikung meninggal orang pelangka. Itu kecatat dari sisi Allah karena sidin program sudah. Program gini berangkatnya ini schedule-nya ini sudah. Tapi niat yang baik tadi kada diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini apa? Menjalani apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan. La yaruddul bala illa bid doa. Pada tertolak bala itu kecuali hanya dengan doa. Jadi doa yang tertolak itu, nah doa yang kau menolak bala itu adalah takdir Allah nang mu'allaq, bukan nang mubram. Kalau nang mubram itu kadang nang tahunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam ilmu ajallinya Allah. Nah, ada yang tahunya si A ini pajang neraka, si B ini pajang
surga itu Allah aja nang tahu. Nah, Allah nang tahu. Ada yang tahunya si kung nggak ada yang tahunya, kami surga neraka nggak ada yang tahunya. Itu hak prerogatif Allah. Itu takdirnya, ngarannya nang mubrang, kada bisa ditawar-tawar dan kada dirubah-rubah karena sudah ketetapan Tuhan dalam ilmu ajallinya. Tapi kalau nang muallaq itu bisa berubah. Nah, tertolak bala itu dengan doa karena sidin bersedekah lalu doa bala tadi jadi apa itu bedanya aja, paham aja kalau sudah. Jadi takdir itu ada nang muallaq, ada nang mubrang. Nah, nang dikadarakan tuh ditetapakan, dikadarakan sudah. Nah kadar ini lah bisa lakas, bisa lambat. Cuma nominalnya kada berubah. Tapi kalau nunggu berat tetap dasar rezeki madi 1 miliar sampai ke mati, bertambah kada berkurang kada, itu dalam ketetapan Allah nang berat. Ada nang tahunya. Cuma mati bisa meminta banyak artinya banyak lakasi turun belakas datang dicoba Tuhan semiliar, nah yudan sudah cukup sempurna itu mati akan nanya sudah. Nah, minta panjang masalah hidup itu sudah dalam mubrab. Nah, pada kawannya kita merubah umur. Nah, ingkar kita belakas anak mati karena kalau juga buktinya bang banyak orang yang melakukan bunuh diri tapi tertolong makan baikun bebuih muntung bawa rumah sakit dibompa sampai. Makanya kita tuh kadang bisa melihat sebuah pertolongan Tuhan yang tidak akal tuh kada bisa. Coba mbak, itu sebagus saja kalau menonton tayangan YouTube tuh keajaiban dunia atau orang-orang yang terselamatkan dengan pertolongan Tuhan. Secara akal manusia itu mimik sudah. Tiba-tiba motornya lengset. Boleh gugur di aspal, teng, guling-guling orangnya. Motor tronton ada. Secara ilmiah itu diranjahnya linyik. Sekalinya sejari pada ban motor kepalanya nih. Set lewat motornya. Fakta. Berarti apa? Ajalnya belum datang. Jadi kita wajib beriktikad berkeyakinan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita wajib berkeyakinan bahwasanya manusia yang mati itu atau mati terbunuh itu ajalnya sampai. Ini itu saja sudah. Jangan lagi mikirkan sabab. Karena diranjah pangnya tae yang ditimpas pangnya tae, diracuni pangnya tae mati. Itu berlakunya hukum kisas sebenarnya. Wilayahnya hukum syariat kan berlaku tadi. Oh ini malpraktek, ada konsekuensi hukum. Tapi orang itu mati jangan disebabkan karena ditimpas, karena ditembak, karena diranjah motor. Bujur faktualnya dan kayak itu, tapi ajalnya tuh sudah sampai nyaman tuh menyudahi kayak ini kan mus babusang kita. Aduh ini anak unda mati gara-gara dioperasi gagal parah malpraktek, anak unda mati kenapa kadang oksigen lambat datang amuk laki unda mati, bini unda mati, keluarga unda mati, jangan ditabrak ada mati, itu ajalnya sudah sampai. Ini tingkat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada boleh kita melenceng daripada ini. Nah belaan itu kita mengiktirat dengan takdir Tuhan. Man lam yarda bi qada'ihi wa lam yasbir bi bala'ihi wa lam yashkur bi ni'amihi falyatub rabban siwa Allah murka. Siapa yang kada ridha dengan takdirku, siapa yang kada sabar dengan balaku, siapa yang kada syukur dengan nikmatku, cari aja Tuhan lain pada aku aja Tuhan. Mun sudah Tuhan memecat kita jadi hamba ini apa-apa. Ya Allah, itu dah. Nah jadi hatar nang kada bagus ini nah padahal di program sudah tiba-tiba Tuhan sayang lawan si hamba tadi hendak bermaksiat tadi nang sudah di program tadi batal kada jadi nah nang kayak ini nih nah kada jadi dosa.
dan keluar dengan nang empat itu azam, dan yaitu azam keinginan yang kuat kasat hendak mengerjakan dia, dan putuslah dengan dia maka diazab akan dia. Dan jikalau belum ia berkata pada mengumpat umpamanya, dan tiada ia berbuat sekalipun seperti azam hendak berzina, maka belum lagi dikerjakannya, maka diazab akan dia karena firman Allah Ta'ala, dan tidak menyiksa oleh Allah Ta'ala akan kamu dengan barang yang berusaha segala hati kamu. Artinya dengan sebab azab hati kamu hendak mengerjakan maksiat itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman pula, dan barang siapa berkehendak ia padanya dengan cenderung kepada berbuat maksiat, niscaya kami rasa akan dia daripada azab yang pedih. Dan lagi pula seperti barang nang dikata oleh setengah ulama, sebab dikekalkan kafir di dalam neraka itu karena azab ia hendak mengekalkan agama kafirnya itu selama-lamanya. Arti azab itu apa? Keinginan yang sangat kuat, nyembah ajang, bercita-cita, maangan-angan, tarus-tarusan pada berkumpul tusan. Nah ini mendapat siksa ini. Kenapa orang kafir tadi disiksa? Karena inya condong berbuat maksiat. Nah, dan Allah Ta'ala berfirman pula, barang siapa berkehendak ia padanya dengan cenderung kepada berbuat maksiat, niscaya kami rasakan akan dia daripada azab nang pedih. Dan lagi pula seperti barang yang dikata oleh setengah ulama, seperti dikekalkan kafir di dalam neraka itu karena azab ia hendak mengekalkan agama kafirnya itu selamanya. Maka mujahadah olehmu akan nafsumu nang menyuruh ia akan dikau dengan kejahatan, padahal wajib apabila mencita-cita ia dengan maksiat akan Allah Ta'ala. Artinya mujahadah dengan bahwa tiada engkau berbuat akan barang yang tiga tegah akan dia, supaya mengikut ia akan dikau pada menjauhkan. Seperti barang yang mujahadah engkau akan orang yang mengkasat menipu daya akan dikau, tetapi terlebih besar lagi karena bahwasanya nafsu itu mengkasat ia bagi membinasakan akan dikau selama-lamanya dengan apa? Mengulurnya bagi engkau daripada satu maksiat kepada maksiat yang lain, hingga menjatuhkan ia akan dikau pada barang yang membawa ia akan dikau kepada demikian itu. Maka ia ketika itu terlebih besar seteru engkau, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula yang terlebih besar seteru daripada seteru engkau itu nafsu engkau yang antara dua lambung engkau di dada engkau. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami dalam bertaubat, dalam beristighfar kepadamu, dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam berselawat kepada nabimu, dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada engkau berkah Nabi engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi engkau Muhammad, berkah para wali-wali engkau, berkah orang-orang saleh, guru kami, berkah kedua orang tua kami, selamatkan di dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, pun maaf lahir pada taat lahir batin. Assalamualaikum.